Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cesha Fadila dari kelas manajemen 25B NPM 2541178. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih munakahat. Baik, yang pertama itu ada pernikahan. Ini ada yang akan saya jelaskan itu arti dan hukum menikah, tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak atau penceraian, ida atau rujuk, perkawinan menurut undang-undang. Yang pertama itu arti dan hukum nikah. Nikah menurut syara melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah SWT. Hukum nikah. Hukum asal nikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan. Ini ada 4. Yang pertama itu ada sunnah. Dianjurkan orang yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Wajib, diharuskan orang yang ingin menikah, mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Yang ketiga ada makruh atau dibenci. Lebih baik ditinggalkan orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Yang keempat ada haram, dilarang, bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Tujuan pernikahan, yang pertama itu untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah SWT, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan. Rukun nikah, sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ijab dan qabul. Siapa wali itu? Wali adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita. Itu adalah ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu sebapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu atau sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Wali hakim berlaku jika nomor 1-8 tidak ada atau sedang berhalangan. Jika kamu jadi wali atau saksi, itu ada syarat-syarat. Syarat syah wali atau saksi nikah itu, yang pertama itu adalah Islam, laki-laki baligh sudah berumur minimal 15 tahun, berakal sehat, merdeka, adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Ijab qabul menikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul itu adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syarat-syarat ini yang pertama itu adalah ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan atau khiyar syarat. Ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah dan tunai atau langsung saat itu. Wanita yang tidak boleh dinikahi itu yang pertama yang haram dinikahi karena keturunan, ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung, saudara perempuan sekandung sebapak atau seibu, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Wanita yang tidak boleh dinikahi, yang haram dinikahi karena sesusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga itu yang haram dinikahi karena kehubungan perkawinan, anak tiri, istri dari anak laki-laki menantu, baik sudah cerai maupun belum, mertua, ibu tiri. Yang keempat yang haram dinikahi karena mengumpulkan dua orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kewajiban suami. Yang pertama, mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarganya, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak,
memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri yang pertama adalah taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga atau menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-sebaiknya, berusaha menerima dan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika suami akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami. Menjaga kehormatan dirinya, berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami atau berhias itu hanya untuk suami. Menjaga rahasia suami dan harta suami, mengasuh, mendidik, dan memberi kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah. Menikah itu sunnah, rasul, dan banyak hikmah. Yang pertama, menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah menikah. Hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya. Yang pertama, menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta kasih dan sayang. Yang ketiga, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Hikmah menikah. Hikmah pernikahan bagi masyarakat. Yang pertama, menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinaan. Kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Syiar Islam akan semakin berkembang. Menikah, sebaiknya cepat-cepat menikah atau enggak ya? Gimana nih? Aduh, bingung ya. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan itu talak, fasakh, khulu, li'an, ila, zihar, had, danah. Talak. Penceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah penceraian atas kehendak suami. Hukum talak makruh, sesuatu yang dibenci. Macam-macam talak. Talak itu ada dua, talak roji'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Disebut talak ruji'iyah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa iddah belum habis. Talak bain yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kubra. Yang selanjutnya ada ilah. Ilah, lian, zihar, kulu, dan fasakh. Ilah itu adalah sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih tidak terbatas. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih 2 hal. Yang pertama, membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya. Yang kedua, menceraikan istrinya. Lian, suami menuduh istrinya berbuat serong dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami. Itu ucapannya adalah, atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya. Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami tidak dihukum had menuduh. Istri wajib dihukum had zina. Suami istri bercerai selamanya. Jika lahir anak itu tidak diakui oleh suami. Selanjutnya ada zihar. Suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contohnya, suami berkata pada istrinya, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Yang keempat, khuluk. Penceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Khulu atau cerai gugat. Yang kelima, fasakh, rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu. Yang keenam, hadana, merawat, mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi penceraian. Masa-masa iddah bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, bagi istri yang ditinggalkan mati suaminya jika tidak hamil.
Selanjutnya ada iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi penceraian. Tujuan masa iddah yang pertama memberi kesempatan berpikir pada kedua atau keduanya untuk melanjutkan penceraian atau rujuk untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Sebab kalau hamil masa iddahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah wiladahnya darah sehabis melahirkan. Macam-macam masa iddah itu bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, bagi istri yang ditinggalkan mati suaminya jika tidak hamil, bagi istri yang datang bulan masih lancar, bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri mereka tidak punya masa iddah. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Rukun rujuk, istri sudah pernah dicampuri, yang dapat dirujuk istri yang ditalak raji'ah, masa iddahnya belum habis. Istri yang dirujuk itu tertentu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya. Lafal rujuk harus dengan hafal yang jelas atau sindiran. Tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.